Ranti. Bangkitnya arwah-arwah itu campur tangan leluhur Ibu Guru Ranti. Mungkin leluhurnya tidak terima atas tewasnya Ranti secara tragis oleh Sarjo. Lelaki dikenal bengis di desa Sindangsari. Malam berikutnya seperti biasa, pintu rumah para warga diketuk oleh sosok tak kasat mata. Arwah Ranti yang datang dengan keadaan terakhirnya saat ditemukan tewas, wajahnya nyaris hancur, berlumuran cairan merah. Tidak terkecuali rumah Sarjo. Srek, suara geraman kembali terdengar. Di luar rumah, langkah kaki terdengar diseret menuju rumah Sarjo dari arah pintu belakang. Suti yang sedang membuat kopi untuk Sarjo mendengar wanita tua itu ketakutan dan langsung mengunci pintu dengan memegang segelas kopi panas. Suti menuju ruang tamu tempat Sarjo bersantai sambil menonton TV. Pak, itu... Ada apa, Bu? Di belakang, Pak. Tadi Ibu mendengar suara kaki diseret. Ibu takut dia masuk ke dalam rumah. Sarjo langsung menuju dapur. Dia membuka pintu yang tadi sudah dikunci oleh istrinya. Dilihatnya keadaan di belakang tidak ada siapa-siapa. Sarjo memang sudah mendengar bangkitnya arwah-arwah warga desa yang sudah mati dan beraktivitas seperti saat masih hidup. Bulu kuduk Sarjo meremang. Dia melihat di gelapnya malam ada sosok wanita dengan muka hancur berdiri menatapnya. Di dekatnya ada 3 orang warga desa yang sudah meninggal sedang beraktivitas. Astagfirullah. Sarjo langsung mengunci pintu. Sungguh hatinya sangat menyesal sudah membuat Ranti tewas. Padahal Ranti guru dari anaknya, Sari. Saya menyesal. Saya minta maaf, Bu Ranti. Sarjo masuk ke dalam kamar tempat istri dan anaknya tidur. Dia ikut tidur di sana. Malam ini, dia sangat takut sendirian di ruang tamu. Biasanya, hampir setiap malam, Sarjo menghabiskan waktunya di ruang tamu sambil menonton TV. 2 hari kemudian, Ki Ageng datang ke desa Sindangsari. Keadaan desa Sindangsari mencekam. Ki Ageng sengaja datang di malam hari. Penampakan sosok-sosok warga yang sudah meninggal terlihat jelas di mata Ki Ageng. Mereka beraktivitas seperti saat mereka masih hidup. Orang yang tidak mengerti sudah pasti tidak tahu mana yang masih hidup atau mati. Ki Ageng menuju rumah kepala desa. Pak Solihin beserta warga lainnya menyambut kedatangan Ki Ageng. Bagaimana, Ki? Apa yang harus kami lakukan? Warga sudah sangat ketakutan. Mau beraktivitas di luar juga takut. Mereka takut bertemu arwah yang bangkit itu. Apalagi semua yang mati itu sangat dikenal warga. Ada yang namanya Sarjo di sini. Sarjo? Dia ada di rumahnya. Dia jarang berinteraksi dengan warga di desa ini, Ki. Sejak kematian Bu Guru Ranti, Sarjo sama sekali tidak terlihat di luar rumah. Sebelumnya, ada warga yang melihat dia di luar rumah. Seperti biasa, aktivitas Sarjo mengurus kebunnya. Kita ke rumah Ranti, tempat ditemukannya Ranti dengan kondisi penuh darah. Setelah itu, kita ke rumah Sarjo. Maaf, Ki, apa hubungannya kematian Ranti dengan Sarjo? Dia pembunuhnya. Apa? Warga marah mendengar hal itu. Ternyata pembunuhan Bu Guru Ranti dan kedatangan arwah-arwah itu karena Sarjo. Kasihan sekali warga yang sudah meninggal. Arwahnya menjadi tidak tenang karena dipaksa untuk melakukan aktivitas saat masih hidup. Harusnya mereka tenang di alamnya. Ki Ageng tidak habis pikir dengan tindakan jahat yang dilakukan Sarjo. Setelah semua warga siap, mereka berjalan menuju rumah Sarjo yang jaraknya cukup jauh dari rumah warga lainnya. Bahkan jarak ke rumah warga terdekat pun jaraknya berkilometer. Tok tok tok. Di rumah Sarjo, suara ketukan pintu dari belakang terdengar berulang-ulang. Suara geraman juga terdengar disertai goresan di pintu. Pak, dengar tidak? Suti yang terbangun mendengar suara-suara itu membangunkan suaminya. Sarjo tetap terlelap dengan selimut menutupi wajahnya. Suara langkah ramai di luar rumah yang semakin mendekat membuat Suti keluar dari kamar. Suara ketukan di pintu depan terdengar disertai suara memanggil nama Sarjo.
Sarjo, keluar. Lu harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah lu lakukan pada Bu Guru Ranti. Pak, bangun. Ada warga di depan. Ada Pak Kades juga. Pak, Bapak bangun. Sari yang terbangun karena suara ramai menyuruh bapaknya bangun dan keluar mencari tahu siapa yang bertamu malam-malam. Saat pintu dibuka, Sarjo langsung ditarik warga dan dipukuli. Sarjo sudah memohon ampun, tapi tidak didengar oleh warga yang terlanjur emosi. Suti dan Sari hanya bisa menangis melihat Sarjo dikeroyok warga. Pada akhirnya, karena terluka parah, Sarjo tewas di depan rumahnya. Warga tidak mau jasad Sarjo dimakamkan di pemakaman desa. Warga malah menghanyutkan jasad Sarjo ke sungai desa yang alirannya yang berujung ke laut. Ki Ageng menyempurnakan kematian Ranti. Beberapa hari kemudian, keadaan desa Sindang Sari kembali tenang. Tidak ada lagi warga desa yang sudah meninggal beraktivitas. Mereka yang meninggal kembali ke alamnya dan tenang sampai dunia ini hancur dan kiamat datang. Tamat. Oke teman-teman, demikianlah kisah kali ini. Bagaimana pendapat teman-teman nih kisahnya? Semoga ada yang bisa dipetik dari kisah ini ya. Dan yang pasti kita ambil sisi baiknya aja dari kisah ini. Buang yang buruknya. Karena segala perbuatan buruk itu pasti akan ada balasannya. Begitu juga sebaliknya, perbuatan baik pasti juga balasannya baik pula, ya kan? Kisah ini hanya hanya sebagai pandangan kita untuk melihat ke masa depan bahwa harta itu bukanlah segalanya walaupun kita butuh harta, tetapi dengan jalan yang terbaik pula ya, jalan yang halal, bukan dengan mencuri bahkan mengorbankan nyawa seseorang hanya karena ingin memiliki hartanya. Jadi ini menunjukkan bahwa balasannya itu bisa saja sebelum ke akhirat kita akan mendapatkan balasan di dunia dulu, dan perbuatan kita itu juga bisa merugikan orang lain, bukan cuma kita sendiri. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye, assalamualaikum.